Hai, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran IPA. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita bacakan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan materi di minggu lalu masih di bab 4 tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Masih bersama Ibu Ishandayani. Yang berikutnya yang akan kita bahas yaitu proses fotosintesis. Masih ingat apa itu fotosintesis? Ya, fotosintesis itu yaitu proses pembuatan makanan atau kalau secara lengkapnya proses pembentukan bahan organik karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari. Nah, fotosintesis ini terjadi di bagian mesofil, yaitu bagian daun yang banyak mengandung klorofil. Apa itu klorofil? Nah, klorofil itu zat hijau daun. Berikut ini adalah tempat terjadinya proses fotosintesis. Fotosintesis itu terjadinya di bagian mesofil atau klorofil daun. Nah, di sini daun kita ambil bagiannya, kemudian kalau kita perbesar menggunakan mikroskop tampilannya akan seperti ini. Nah, di dalam jaringan ini ada lagi bagian sel daun. Nah, di dalam sel daun ada yang namanya kloroplas. Di dalam kloroplas ini ada lagi bagian-bagiannya, ada yang namanya tilakoid, ada yang namanya grana, ada yang namanya stroma, dan ada yang namanya ruang tilakoid. Nah, proses fotosintesis itu terjadi di bagian ini, di bagian kloroplas atau mesofil daun. Adalah ilustrasi dari proses fotosintesis pada sebuah pohon atau tumbuhan. Nah, tumbuhan yang memiliki klorofil akan mengalami proses fotosintesis. Nah, di sini ada reaksinya, yaitu antara karbon dioksida, kemudian ditambah air, ditambah cahaya matahari dan klorofil, maka akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Nah, jadi inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Di dalam proses fotosintesis ini ada dua reaksi yang terjadi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, pada reaksi terang di sini cahaya matahari akan ditangkap oleh membran tilakoid. Nah, di sini nanti cahaya matahari dengan tambahan air akan mengalami proses penguraian. Nanti akan menghasilkan oksigen. Oksigen ini nanti akan dilepaskan ke atmosfer. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, yaitu reaksi gelap. Nah, di reaksi gelap ini terjadi di daerah stroma. Di daerah ini karbon dioksida dan ion hidrogennya akan berikatan dengan mengeluarkan energi kimia dan menghasilkan glukosa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Di antaranya yaitu kadar CO2 di udara. Jadi besar sedikitnya kandungan CO2 di udara ini akan sangat mempengaruhi proses fotosintesis. Kemudian cahaya, jadi gelap terangnya suatu daerah ini akan mempengaruhi juga proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian air, kandungan air di dalam akar juga akan mempengaruhi proses fotosintesis. Kemudian kadar O2-nya. Yang terakhir adalah kandungan hara di dalam tumbuhan. Jadi itulah beberapa faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu bagian E, teknologi yang terinspirasi dari struktur dan jaringan tumbuhan. Oke, yang pertama adalah teknik pemasangan batu bata. Nah, ternyata teknik pemasangan batu bata ini mengikuti susunan dari jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini membentuk seperti balok ya, susunannya rapat dan tidak memiliki ruang antara sel. Keadaan inilah yang mengilhami teknik pemasangan pada batu bata. Nah, berikutnya yang mengikuti struktur jaringan tumbuhan itu adalah
teknik fondasi cakar ayam. Nah, teknik fondasi cakar ayam ini ternyata mengikuti bentuk akar serabut dari pohon kelapa. Nah, serabut ini mampu menopang tanaman meskipun struktur tanahnya tidak stabil. Jadi ya, walaupun kondisi tanahnya tidak stabil, ketika bentuk fondasinya berupa cakar ayam seperti ini, seperti serabut pohon kelapa, akan membuat si bangunan tersebut lebih kokoh. Contoh berikutnya adalah panel surya atau sel surya. Nah, ternyata prinsip kerja dari panel sel surya ini mengikuti proses seperti terjadinya fotosintesis pada daun ya. Nah, di sini terjadi penyerapan dari cahaya matahari yang diserap oleh si sel surya tersebut. Nah, teknologi ini dibuat dengan meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia. Nah, berikutnya ada contoh air mancur dan sumur bor. Nah, pembuatan air mancur dan sumur bor ini ternyata terinspirasi dari konsep kapilaritas pada jaringan silem. Kapilaritas itu daya serap ya. Nah, daya kapilaritas ini memungkinkan akar dan batang tumbuhan menyerap air menjadi naik melawan gaya gravitasi. Kemudian ada yang namanya sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini biasanya ada pada lampu-lampu di jalan ya, lampu jalanan. Nah, lampu jalanan ini menggunakan prinsip atau menggunakan sensor cahaya yang prinsipnya ternyata seperti fotoreseptor yang terdapat pada stomata kaktus. Nah, stomata ini kan akan membuka, menutup. Nah, kalau pada sel surya ini dia akan menutup dan membuka itu ketika ada sensor cahaya. Nah, kemudian ada teknik lapisan pelindung dan pengkilap. Nah, teknik lapisan pelindung dan pengkilap ini terdapat pada sebuah bangunan yang ada di Jerman. Nah, bangunan tersebut menggunakan teknologi lotusan untuk melapisi permukaan gedung pencakar langit. Nah, gedung pencakar langit ini dia menggunakan lapisan yang namanya lotusan ya, yang mampu membersihkan permukaannya sendiri dengan tetesan air hujan seperti halnya tanaman seroja atau bunga lotus. Berikutnya ada teknik pemurnian air. Nah, mekanisme penyerapan pada aquaporin atau akar tanaman eceng gondok ini menginspirasi sebuah alat yaitu untuk teknik pemurnian air. Nah, prinsip kerjanya seperti pada akar tanaman eceng gondok yang dapat menyaring air menjadi air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Nah, yang terakhir ada sebuah gedung yang mirip seperti durian. Nah, gedung ini ada di Singapura ya. Gedung ini bernama Esplanade Theater yang merupakan ruang konser di Singapura. Di sini tuh ada sebuah ruang konser ya yang bentuknya mirip seperti buah durian. Nah, itulah beberapa contoh teknologi yang terinspirasi dari struktur dan jaringan tumbuhan. Materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa dipahami. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.